Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kitab Makanan Dunia, malam hari ini meneruskan dari pertemuan yang lalu. Kami ulang sedikit faslun fi muharramatil haid wal nifas, bab tentang hal-hal yang diharamkan khususnya oleh perempuan ketika mereka mendapatkan haid dan nifas. Tanya Pak Jimada. Wa yahrumu bil haid wal nifasi samaniyatu asya. Hal-hal yang diharamkan oleh perempuan ketika mereka mendapatkan haid maupun nifas ada 8 macam. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Jadi perempuan yang mendapatkan haid maupun nifas diharapkan mereka sholat. Kemudian wassaum, dan juga puasa. Sebagaimana yang kami ucapkan minggu yang lalu, seandainya jam 5 sore keluar bagi perempuan dokumennya, maka tetap batal puasanya. Tetapi jangan khawatir, puasa yang dilakukan oleh perempuan yang batal di jam 5 sore itu insya Allah akan tetap dapat pahala, karena dia sudah berpuasa dari pagi sampai sore, meskipun sore itu tidak dihitung 1 hari. Kemudian wa qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Kami utarakan minggu yang lalu, pertanyaannya bagaimana kalau ada perempuan yang hafal Quran, mereka harus memiliki waktu untuk mengulang-ulang hafalan mereka.
Kalau orang tidak haid dan laki-laki pasti dengan cara membaca. Bagaimana dengan perempuan yang sedang haid? Maka boleh diantaranya mendengarkan orang lain yang membaca Quran, kita yang mendengarkan. Karena mendengarkan orang lain yang membaca merupakan bagian dari usaha mengulang-ulang hafalan Quran. Kalau tidak ada orang lain di HP kita download MP3 ataupun aplikasi-aplikasi yang di dalamnya memuat suara-suara orang yang membaca Al-Quran secara penuh dari juz awal hingga akhir. Kalau kami dulu ketika masih baru-baru menghafal dengan Ustaz Nawawi, ada teman saya itu namanya Sidik Jamaah. Dia sekarang tinggal di Lahad. Nah, Jumat Tabligh yang satu Lahad. Di Lahad itu ada masjid besar, semacam masjid agung di Lembang, masjid Jami kalau tidak salah namanya, atau masjid apa saya lupa. Imam tetapnya itu namanya Sidik Jamaah, tunanetra. Waktu beliau menghafal setoran hafalan dengan Ustaz Nawawi, beliau menghafal dengan cara kaset pita kan? Kaset pita, kemudian tip, letak, putarnya lagi hilang, letak, putarnya lagi hilang lagi, terus seperti itulah di Masjid Al-Quran lantai 2 itu. Sering kami ketika mendapatkan beliau melakukan hal tersebut. Maka bersyukurlah kita yang diberikan nikmat bisa melihat. Contohnya teman saya tadi, Ustaz Sidik Jamaah, meskipun maaf tunanetra, istrinya pun, istrinya tidak, istrinya namanya. Beliau tunanetra, tapi semangat untuk menghafal Quran tinggi, pakai kaset. Cetek. Kadang kelewatan, kadang pas. Kita lemah sekarang tinggal geser-geser ya kan. Dalam waktu hitungan video jam panjangnya berjam-jam, kita cuma gesek-gesek sedikit. Kalau dulu tidak. Ya, kalau jemaah haji dulu beli kaset yang 30 di situ Pak besar Pak Haji ya. Mungkin Pak Haji beli juga. Mertua saya ya senang mendengarkan kaset, masih carung lama Pak Haji, tidak ngerti dia yang kita gesek-gesek tadi. Jadi cetak. Jadi seperti itu Ibu ya. Kalau Ibu punya saudara keluarga yang hafal Quran, maka boleh menyuruh orang lain untuk membacakannya ataupun mendengarkan melalui media, baik kaset maupun HP dan sebagainya. Atau boleh menyuruh orang lain buka mushaf. Jadi kita taruh Quran depan kita suruh anak kita atau siapa buka halaman ini, kita lihat saja, tidak usah baca. Karena melihat itu juga bagian dari usaha mengulang-ulang hafalan. Ya, contoh, mau tampil lomba, baik 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Cabangnya 5, 10, 20 dan 30 juz. Kalau nak diulang pada saat tampil tak mungkin. Apa buat? Belum nak tampilnya habis tenaga. Maka banyak orang yang hanya melihat-lihat saja. Oh ya, seperti itu. Jadi melihat-lihat mushaf atau Al-Quran merupakan bagian dari upaya mengulang-ulang hafalan Quran. Jadi kalau Bapak melihat teman-teman termasuk saya buka HP, nengok Quran, nah itu bagian kami persiapan untuk ngimam. Ya, bukan kami tuh buka WA sepanjangan, ada juga, tapi tidak seluruhnya Pak Haji. Ya. Jadi ya, ketika mau ngimam buka dulu, takut salah. Jadi ketika ngimam terbayang di situ depannya. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, memegang mushafnya maupun membawa mushafnya, memegang dan membawa mushaf.
bukan memegang Quran ya. Yang kita baca itu namanya mushaf. Cuma kita sehari-hari biasa menyebutnya Quran. Oh, Quran itu misalnya. Sebenarnya bahasa yang sebenarnya mushaf. Ya. Kalau kita sudah terbiasa Quran, ya tidak salah. Sudah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari kita. Tapi kalau bahasa Arab ngomong dengan Arab, mushaf. Ya. Misalnya bapak nak beli Quran, jangan ngomong ainal Quran, mana Quran? Bukan. Ainal mushaf, mana mushaf? Ya, pasti orang berpikir langsung Quran yang dicari. Mushaf itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Karena kita umat Rasulullah pasti Al-Quran. Jadi kalau kita di Arab pada saat musim haji maupun umrah, bukan musim pandemi seperti sekarang ini, ngomong nak beli mushaf pasti ditunjuknya Al-Quran. Jadi dilarang memegang mushaf maupun membawanya. Karena orang hafal Quran ya Al-Quran itu sudah di dalam ingatan mereka. Contoh seperti guru kita Ustaz dan alhamdulillah dibawa beliau sampai ke liang kuburnya. Kemudian wadkhulul masjid. Ibu-ibu ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika ibu-ibu mendapatkan haid atau nifas, maka dilarang masuk ke dalam masjid. Cuma ada fikih kontemporer, fikih kekinian bahasa kita, beberapa ulama membolehkan, mereka berijtihad membolehkan ibu-ibu memakai pembalut. Tapi kalau almarhum Kyai Haji Muhammad Zaid Syukri tetap keras, tidak boleh. Ibu-ibu yang men walaupun pakai pembalut tetap harus di luar. Itu menurut beliau. Ya. Jadi ibu bertanya, nah ini kemana? Kalau saya pribadi menyarankan lebih baik di luar. Ya, lebih baik di luar. Ada acara akad nikah di dalam masjid, dan ibu-ibu ketika acara itu berlangsung dalam kondisi haid atau nifas, maka lebih baik di luar masjid. Kemudian waktu tawaf dan juga tawaf ya. Nah, karena ibu-ibu yang usianya masih produktif, yang bukan menopause namanya, monopause atau menopause? Monopause. Ibu-ibu yang monopause itu kan enak, tidak terganggu. Tapi kalau ibu-ibu yang belum mendapatkan monopause atau menopause ya, itu pasti tidak tahu jadwalnya. Kadang-kadang kan maju, kadang-kadang tepat perkiraan, kadang-kadang mundur. Ketika puncaknya haji kan harus suci dari nifas, dari haid. Maka ada pil pencegah untuk tidak men. Nah, boleh tidak? Silakan. Karena apalagi kita antrian kan belasan tahun, bahkan kabarnya sudah sampai 20 tahun. Jadi kalau Pak Haji Raju daftar haji hari ini, 20 tahun akan datang baru dapat giliran. Kamu pulau mendak dia turun lagi. 20 tahun yang akan datang. Ketika 20 tahun yang akan datang, istri kita masih produktif, maka diperbolehkan untuk makan pil penunda menstruasi. Boleh. Tapi kalau umpama baru niat suci, ada usah. Tapi kira-kira khawatir, silakan. Nah, Pak Haji Alek kaget berangkat dengan rumah, siapkan pil tersebut. Belinya di mana? Di apotek ya, bukan di toko roti kan. Kemudian wal waqtu, bersetubuh. Jadi ibu kalau dalam keadaan haid maupun nifas tidak boleh bersetubuh. Bapak-bapak juga ya banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersalawat biar menurunkan hawa nafsu. Ya. Nah,
biasanya pengantin baru ada pajiatan ada PKJ ya. Lah banyak dia istighfar ya. Nah, pengantin baru ya, Haji Raju dan kawan-kawannya kaget. Wong rumah dalam keadaan haid dan nifas dilarang bersetubuh. Kemudian wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Bercumbu antara pusat sampai lutut. Saya ulangi, bercumbu menimbulkan rangsangan lah ya, menggairahkan antara pusat sampai lutut tidak boleh. Selain dari situ boleh Pak Haji, ya. Pak Haji tafsirkan ada enggak enak dibahas, apalagi lah direkam ini. Tidak enak ya. Pokoknya selebih dari situ terserah. Ibu-ibu misalnya masih umuran 30, bapak-bapak minta, tapi bukan di bagian itu, injek-injek lah. Ya, di bagian itu jangan. Selain dari situ terserah ya, tafsirkanlah sendiri. Apa Pak Haji? Ya, pokoknya tafsirkanlah dewek ya. Bapak-bapak ahli tafsir di bidang itu. Ya. Mudah-mudahan berkembang di bidang Al-Quran ya. Amin. Jangan itu saja. Kemudian faslun fi muharramatil junubi wal muhdits. Bab tentang hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang sedang junub maupun orang-orang yang berhadas kecil. Bahasa lainnya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar maupun berhadas kecil. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Orang yang sedang dalam keadaan junub, mereka diharamkan 5 macam. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Jadi ketika kita dalam keadaan junub, baik lanang maupun betina diharamkan untuk salat. Maka untuk menghalalkan kita salat adalah dengan cara mandi wajib. Ya. Kemudian wa qira'atul Quran, dan membaca Al-Quran. Kalau salat batal, tidak boleh. Tapi kalau junub boleh. Contoh, malam kita begawe, bercocok tanam dengan rumah, membajak sawah 5 hektar. Pagi-pagi kesiangan bangun, mungkin 10 red kita semalam itu. Akhirnya terbangunlah jam 6 atau jam 7 pagi. Berarti kan sudah ada waktu untuk berpuasa yang kita lalui. Nah, kalau kita dalam keadaan junub, sah puasa kita, asal kita masak niat, mandi, lalu salat qada subuh. Jadi boleh orang yang berjunub. Timbul pertanyaan, Pak, mana kalau dia mandi di sore? Terserah dia, tapi dia tetap dapat dosa tidak zuhur, tidak subuh, tidak zuhur, tidak asar. Dia nak menjelang maghrib baru mandi, silakan. Tapi dosa tidak sholat itu lebih besar. Dosa yang paling besar tidak sholat setelah syirik. Ya, sholat itu sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Jadi wa qira'atul Quran, orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Maka untuk menghalalkan bacaan Quran, mandi wajib. Nampak mana kalau seandainya kami bercocok tanam, kemudian kami tidak langsung mandi, kami nak tidur, baca doa, silakan kalau doa, bukan Quran. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Boleh zikir subhanallah subhanallah. Misalnya itu biasa di malam-malam sebelum tidur, silakan, tidak apa-apa. Zikir, doa boleh, baca Quran jangan. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, sama seperti tadi, memegang mushaf maupun membawa
mushaf. Tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada Quran terkapar, kita suruh anak kita, ponaan kita, atau siapapun yang berada dekat kita untuk mengambilkannya. Tapi kalau memang landak niat ganti lagi, pakai lapisan, misalnya pakai alat pakai alat, ya. Kemudian tawaf dan juga tawaf. Tawaf itu adalah pekerjaan 7 kali mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Kemudian wal-lubthu fil masjid, ya, berdiam diri di dalam masjid. Contoh Pak Haji sekarang duduk dalam masjid, maka orang yang sedang junub, misalnya bapak tadi sebelum habis sholat asar tadi bercocok tanam, lupa teringat, baliklah, ya, balik mandi. Kalau lupa, berdiam diri ini bisa jadi kita terjemahkan i'tikaf. Kemudian wayar al muhdith, sedangkan yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas kecil salah satu asya, tiga macam. Yang pertama as-salat, yaitu salat. Jadi kita nak salat harus berwudu, mengangkat hadas kecil, atau tayammum kalau tidak punya atau tidak katik air. Kemudian tawaf dan juga tawaf. Makanya bapak, ya, ketika nanti bapak berangkat ibadah haji maupun umrah, tawaf itu wajib punya wudu. Kalau sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, mari ketentut sepanjang jalan, tidak apa-apa. Ya, ketut. Lupuklah, tidak apa-apa. Tetap sah. Karena sa'i tidak perlu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau tawaf wajib. Kenapa? Karena tawaf itu adalah pengganti sholat. Jadi ketika bapak masuk ke dalam Masjidil Haram, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Selain dari Masjidil Haram ada sholat tahiyatul masjid. Lalu pertanyaannya, apa penggantinya Pak? Jalan tawaf. Masuk langsung tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid. Pak, aku masuk, tahu-tahu belum lagi salat berjemaah. Ya salat itu salat atau maghrib atau isya atau zuhur. Selesai salat kita dilanjutkan sunat tawaf, baru kita tawaf. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan juga membawanya. La yamassuhu illal mutahharun, janganlah kamu pegang itu mushaf kecuali kamu dalam keadaan suci. Nah, disinilah ada menimbulkan multi tafsir. Jadi ada sebagian ulama seperti yang ditulis oleh Imam ini, memegangnya pun tidak boleh, membawanya pun juga tidak boleh. Berarti ulama ini tingkat kehati-hatiannya tinggi. Tetapi ada juga pendapat lain mengatakan ketika berhadas kecil diperbolehkan untuk memegang mushaf, membawa mushaf, bahkan membaca Quran tanpa berwudu pun diperbolehkan, ya. Seperti almarhum Kiai Syadzili Mustafa itu membolehkan dia membaca Quran tanpa berwudu, tapi hukumnya makruh, ya, karena dia punya dalil. Jadi boleh. Tapi menurut kitab ini tidak boleh memegang, membawa mushaf. Kemudian yang berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan Bapak, kalau bisa kami jawab. Berikutnya kita sholat, bab tentang sholat.
Faslun fi mawaqitis shalat, bab tentang waktu-waktu salat. As-salatul mafruḍatu khamsun. As-salatul mafruḍati khamsun. Saya ulangi, as-salatul mafruḍatu khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Yang pertama az-zuhur, yaitu salat zuhur. Wa awal waqtiha zawalul syams. Awal waktu berlakunya salat zuhur adalah ketika condongnya matahari. Jadi tegak di pucuk kepala, bergeser sedikit sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu zuhur itu adalah iza sara dhillun kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawal. Jadi ketika bayangan benda itu sama panjangnya atau tingginya dengan benda yang sesungguhnya, dengan contohnya tongkat. Ketika kita menancapkan tongkat ukuran 30 cm, panjang dari tongkat itu bayangannya 60 cm, maka disitulah waktu akhir salat zuhur. Bukan tidak boleh, masih boleh, berarti masih di waktu akhir salat zuhur. Ketika panjang benda 2 kali dari panjang benda sesungguhnya. Tongkatnya 30, berarti bayangannya 60. Tongkatnya 1 meter, berarti bayangannya 2 meter, dan seterusnya. Pak, itu kan kalau seandainya matahari cerah, terang, mana kalau mendung, tak ganti bayangan. Ya. Jadi kalau tidak ada bayangan, maka diperkirakan, ya, diperkirakan di Caknyo masih, ya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman sudah enak sekali, ya. Sudah ada jam dinding, jam tangan, jam HP. Dulu masih kita masih contohnya. Jadi kalau dulu kan betapa susahnya orang-orang pendahulu kita, ya. Tidak ada jam tangan, tidak ada jam dinding, tidak ada jam di HP, mengandalkan feeling, perasaan mereka terhadap keadaan sekitar. Kemudian wal asr, waktu kedua adalah waktu asar. Wa awal waqtiha, awal waktu asar itu adalah az-ziyadatu ala dhillil mith, penambahan dari bayangan yang sama, yang 2 kali panjang dari panjang benda tadi. Jadi misalnya panjang benda tadi 30 cm, 2 kali dari situ berarti 60. Ketika sudah menjadi 61, 62 cm, maka disitulah awal dari waktu asar. Repot zaman dulu Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada aplikasi. Wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu salat asar itu adalah fil ikhtiyari ila dhillil mislain. Saya ulangi, mohon maaf ya, tadi saya salah. Jadi waktu berakhirnya waktu zuhur tadi adalah panjang bayangan sama persis dari panjang benda. Saya ulangi, panjang bayangan sama dengan panjang benda. Sedangkan akhir waktu asar 2 kali dari panjang benda yang sesungguhnya. Saya ulangi, akhir waktu sholat zuhur adalah panjang bayangan sama persis dengan panjang benda itu. Akhir waktu asar 2 kali dari panjang benda. Mislah ini 2 kali, ya, 2 kali panjang benda tadi. Wa fil jawazi ila ghurubish syams, ada waktu yang ditolerir, waktu jawaz namanya. Kalau ikhtiar itu waktu longgar, sedangkan waktu jawaz adalah waktu yang ditolerir, berarti lah krusial waktu itu.
tapi masih tetap waktu asar. Wafil jawazi ila ghurubi syams, waktu yang ditolerir atau waktu jawaz dalam bahasa fikihnya adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya berarti menjelang salat maghrib. Wal maghrib yang ketiga adalah waktu salat maghrib. Wa waqtiha wahidah, waktunya hanya satu. Tidak ada awal, tidak ada waktu ikhtiyar, dan tidak ada waktu jawaz. Waktunya hanya satu. Wa huwa ghurubus syams, yaitu ketika terbenamnya matahari. Penulis buku menghitung jarak dari waktu maghrib ke waktu isya. Itu lebih kurang, beliau berpendapat, wa bi miqdari ma yu'addin, kadar waktunya adalah pertama waktu azan, ya, waktu azan itu lebih kurang 5 menit, mungkin seperti itu. Kemudian wa yatawaqqaf, ditambah waktu untuk mengambil wudhu. Waktu azan ditambah waktu mengambil air wudhu. Kemudian wa yasturul aurat, ditambah seseorang memakai pakaian atau menutup aurat. Mungkin berpakaian itu lebih kurang 5 menit, mungkin. Jadi waktunya azan, ditambah orang mengambil air wudhu, ditambah orang berpakaian. Wa yuqimus shalah, kemudian mendirikan salat maghrib, mungkin 10 menit lebih kurang seperti itu. Kemudian ditambah wa yusalli khamsun rakaat, dan ditambah waktu seseorang seperti melaksanakan salat 5 rakaat. Jadi itulah waktu maghrib menurut si penulis. Dimulai dari azan, mengambil air wudhu, memakai pakaian, kemudian mendirikan salat, kemudian selebihnya kadarnya salat orang yang 5 rakaat. Siapa? Di kitab itu dijelaskan cara mengambil kiblat. Kalau sekarang enak kan sekarang. Aku yang dulu itu. Di kitab ini terkatik banyak, ya, cara menentukan kiblat. Mungkin ada kitab-kitab lain, ya, yang mungkin membahas tentang bagaimana cara menentukan kiblat. Dan kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman sekarang berbagai macam cara, di antaranya yang pertama ada aplikasi Muslim Pro, contohnya ditaruh asalan kuota yang mencari deret. Yang kedua, mendatangkan tim dari Kementerian Agama, baik kota maupun kanwil atau provinsi bahasa kita, mereka akan datang. Masjid ini belum banyak, belum didatangi. Tapi dulu diambil. Pernah? Enggak pakai plat ini. Dari kementerian aja? Bukan. Dari kita dewek. Semua apa derajat itu ngambil. Kementerian Agama, ya, ada tentang selatan, utara, selatan, Berapa utara barat. betul. Jadi ada timnya. Jadi itu cara manualnya. Kalau memang kita paham lebih bagus, kalau memang tidak paham, dan mereka. Dulu ini diambil. Berarti berkemungkinan sangat besar kiblat yang kita gunakan selama ini benar, karena sudah menggunakan ukuran. Dan pernah saya pakai aplikasi juga benar. Berarti orang-orang yang terlibat di kala itu ilmunya luar biasa. Mungkin Pak Haji ikut ya? Pakai alat yang boleh.
Iya, ikut menodai dan ikut Al-Quran. kan sudah digabungkan dengan kota-kota, kotorannya sekian. Berarti orang yang mengukur masjid ini dulu menentukan kiblat luar biasa ya, tepat. Kalau yang dulu itu aman. Kalau yang sholat tidak tahu ya. Kalau saya utara. Nah itu perkiraan lagi. Kalau yang itu lemah jauh. Jadi kalau seandainya kita di utara, ya, kalau gelap itu basi kiblat. Kira-kira baik. Kalau kita berada di utara, ada kota tapi sinyal aktif, bukan lagi tapi lamnya. Perkiraan kita ada. Bisa kan? Tidak bisa bagi aplikasi itu bisa dipakai ketika ada kuota bagi seluruh aplikasi yang berbentuk online kecuali offline. Nah, peta itu termasuk atau kompas itu termasuk aplikasi online ya. Tapi kalau baca Qurannya offline, karena aplikasi itu berbagai macam fitur di dalamnya. Yang online itu hanya kompas, lebih dari situ offline. Jadi kalau kita di hutan, Bapak Ibu tidak tahu kemana arah kiblat, boleh galau-galau sah. Sama seperti kita di pucuk kapal dari Merak ke Bakauni atau dari Bakauni ke Merak. Bapak perhatikanlah kiblatnya di situ lah. Sejadahnya tidak digeser-geser, kan? Nanti boleh. Ya. Ini berlaku pada kondisi normal yang kita harus sesuai dengan menghadap kiblat. Ada lagi Pak? Siapa? Terkait mushaf, apakah Al-Quran digital itu dia termasuk mushaf atau tidak? Kalau dia berdiri sendiri, terus ada juga Al-Quran yang sudah include di HP Ustaz. Kadang kita beli HP itu sudah terinstall 30 juz, apakah dia juga termasuk mushaf atau tidak? Terus ada Al-Quran yang digital yang memang tidak ada aplikasi lain, apakah itu juga termasuk mushaf? Kalau mushaf berarti ketika kita sedang hadas besar kan tidak boleh. Kalau kita masuk Al-Quran juga tidak. Nah, status Al-Quran digital itu apakah dia bagian dari mushaf atau tidak? Jadi siap pertanyaan bagus dari orang intelek ya. Jadi di hati kita itu ada aplikasi Al-Quran, berbagai macam aplikasi, tinggal menanggalak ya. Pertanyaannya, aplikasi yang ada di dalam HP kita apakah itu juga termasuk dikategorikan mushaf atau bukan ya? Maka ada beberapa pendapat ya. Kalau merujuk dari yang pernah saya tonton dari ulama-ulama Arab ya, saya tidak tahu ulama Arab Saudi Arabia, yang penting dia ulama dan dia berbahasa Arab ya. Ketika saya sering nonton tayangan tersebut, mereka mengkategorikan bukan karena beralaskan seperti ini, diibaratkan, ditafsirkan seperti orang yang menghafal Quran. Berarti orang yang menghafal Quran itu di dalamnya mushaf. Berarti tidak boleh orang itu disentuh, tidak boleh orang itu ke kamar mandi. Nah itu kan tak boleh bawa mushaf di kamar mandi. Tak boleh, maaf apalagi sampai nenek, tidak boleh. Berarti orang yang hafal Quran tak boleh ke kamar mandi, dia disamakan seperti itu. Jadi dia sesuatu yang bisa dimunculkan ketika dibuka aplikasi. Berarti orang itu bisa dimunculkan ketika dia baca Quran. Seperti itu bagi. Karena ini fikih kontemporer, bukan fikih zaman dulu kan ada katanya. Itu menurut mereka bagi. Jadi saya pun waktu itu ya sempat bertanya dengan pertanyaan yang sama, saya cari-cari ternyata ada jawabannya ya. Saya tidak tahu ulama mana, yang jelas ulama yang memakai bahasa Arab dalam isi ceramahnya. Seperti itu. Saya lanjutkan dulu Pak Haji. Itu saja Pak Haji, karena kita masuk waktu Isya, mohon maaf. Insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana min khati'atina
Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu